Saudara-saudari, sesudah Romo Heri Barlon meninggalkan Bali, pindah ke Surabaya, memulai gereja di sana, gereja Tropodo Salib Suci, maka seluruh karyanya di Bali ini diserahkan kepada keuskupan. Di Gumbreh, dia tinggal di Gumbreh, hari Rabu dia misa di sini di gereja lama. Jalan Rama itu dulu nama Jalan Rama, sekarang Jalan Gatot Subroto. Dia misa di sana, menginap di sana. Termasuk juga yang diserahkan adalah klinik Kertayase, klinik bersalin ya. Diserahkan ke keuskupan, lalu keuskupan tentu saja mengontak para suster WSF Semarang untuk mengelola klinik ini. Lalu saya ingat ada seorang dokter muda yang lulus dari Universitas Udayana, dia diminta untuk bertugas di sini oleh Bapak Uskup. Saya tidak mau menyebut namanya ya, karena ini secara YouTube online ya, live streaming. Jadi dia tugas di sini. Yang menarik dari dokter ini, saya kenal dia secara pribadi karena saya masih kelas 2 SMA waktu itu, mau naik ke kelas 3. Jadi tahun 88, 89, 90 begitu. Dia sering ke seminari Tuke setiap tanggal 13 dalam bulan itu untuk ikut prosesi Maria Fatima. Singkatnya, dia seorang dokter yang suka berdoa, doa rosario. Dia tekun berdoa rosario dokter ini. Nah, waktu dia bertugas di negara, dia menceritakan secara pribadi pada saya. Dia doa sore begitu, dia lihat dalam doanya, dia melihat orang-orang yang datang. Orang-orang datang sakit, datang kepada dia. Dalam doa dia melihat. Awalnya dia tidak mengira bahwa ini adalah sebuah penglihatan. Jadi waktu dia menemukan keesokan harinya, hal yang persis sama yang dia lihat itu datang. Orang-orang yang dia lihat dalam penglihatan itu yang datang kepadanya, datang untuk berobat. Awal-awal dia pikir ini halusinasi atau apa. Dia tanya kepada Romo Hadi, Romo Guido, Bapak Uskup, ini pengalaman apa begitu. Lalu pelan-pelan dia kemudian dari pengalaman satu, pengalaman yang berulang, dia kemudian mulai menyiapkan diri. Tiap kali dia lihat ini orang yang datang sakitnya ini, sakitnya ini. Jadi dia sudah siapkan obatnya. Jadi waktu besoknya orang-orang itu datang, orang-orang itu kaget bahwa dia tahu persis sakitnya apa. Itu yang membuat kemudian klinik Kertayase itu booming. Jadi banyak dagang-dagang sate, dagang bakso itu buka rombong di sana karena pasiennya sampai pagi. Ramai sekali orang berobat di Kertayase karena dokter ini. Lalu tahun 89 dia minta dibikinkan Gua Maria, dibikinkanlah Gua Maria di sana di Kertayase itu. Saya ikut nyusun batu di sana sebagai anak seminari, dipanggil ke sana, kita kerja bakti sebelum diberkati. Waktu mau diberkati misa sore itu kita sudah datang habis pelajaran sekolah, kita langsung ke negara rame-rame bikin Gua Maria begitu sebagai anak SMA. Lalu saya tidak mau lanjutkan ceritanya lebih jauh. Dokter ini kemudian pindah gitu, dipaksa pindah karena situasi. Tapi yang ingin saya katakan saudara-saudari, pengalaman akan Tuhan, panggilan itu selalu tidak pernah jelas pada awal. Ada pengulangan, jadi dokter ini berkali-kali lihat peristiwa yang sama terjadi. Dia dapat penglihatan dalam doa, orang-orang ini yang datang besok. Awalnya dia tidak sadar, dia tidak tahu, dia pikir ini halusinasi. Ada kebingungan, ini jangan-jangan setan, ini jangan-jangan ini apa ini sebetulnya, dia tidak tahu. Lalu ada penegasan tentu saja. Hal yang sama kita dengar dari cerita tentang Samuel. Samuel mendapatkan, dia tidak tahu tentang Tuhan dikatakan. Samuel waktu itu belum punya pengetahuan tentang Tuhan. Dia masih kecil, dia tidak pernah dengar tentang Tuhan ini. Ada pengulangan sampai 3 kali, Samuel, Samuel, Samuel. Dan dia lari kepada Eli. Eli dikatakan matanya sudah kabur karena dia sudah lanjut usia.
Lalu Eli mengatakan, aku tidak memanggil engkau anakku, kembalilah tidur. Dan kita tahu Samuel ini anak dari siapa? Hana, yang mandul tidak punya anak, dia minta anak, akhirnya diberi. Dan sesuai janjinya dia bernazar. Dari kata nazar itu ada kata nazir, ya, orang yang dipersembahkan kepada Tuhan. Jadi rambutnya tidak dipotong. Jadi itu satu bentuk totalitas penyerahan diri kepada Tuhan. Dia tidak potong rambutnya seperti Samson begitu. Jadi terjadi pengulangan, terjadi kebingungan. Samuel bingung. Eli mengatakan, saya tidak panggil engkau, kembalilah tidur. Dia tidur lagi. Yang ketiga kalinya, di sanalah Eli kemudian sadar. Eli memberitahu kepada Samuel, kalau dia memanggil engkau lagi, katakanlah, ya Tuhan, hambamu mendengarkan. Bersabdalah, ya Tuhan, hambamu mendengarkan. Itu pesan dari Eli. Dan kita tahu Eli sebagai seorang imam, dia imam yang gagal sebagai seorang bapak. Besok kita akan dengar ceritanya di mana anak-anaknya terbunuh. Jadi walaupun dia imam yang tidak sempurna, dia masih bisa memberikan guidance. Ini yang harus kamu katakan. Jadi Tuhan tetap menggunakan institusi agama untuk menuntun, walaupun institusinya sendiri bobrok dan tidak sempurna. Tapi Tuhan membimbing lewat institusi si Samuel kecil ini untuk mendengarkan suara Tuhan. Dan kemudian kita tahu dikatakan penutup dari bacaan pertama hari ini cukup indah. Dikatakan bahwa firman Tuhan itu tidak pernah gagal. Dikatakan Samuel semakin bertambah besar, Tuhan menyertai dia. Tidak ada satupun dari sabda Tuhan itu yang dibiarkannya gugur. Itu artinya Samuel sekarang menjadi sah, menjadi mediator, menjadi sarana pengantara sabda Tuhan kepada umatnya. Maka tahulah seluruh Israel dari Dan sampai Barsheba bahwa Samuel telah dipercayakan jabatan Nabi Tuhan. Kenapa? Karena antara perkataan dan kenyataan itu sama. Itulah panggilan seorang Samuel. Kita perlu mendengarkan lebih dahulu. Bersabdalah ya Tuhan, hambamu mendengarkan. Secara singkat tentang Injil hari ini, Yesus yang memulai karyanya di Galilea, di Kapernaum terutama, dikatakan dalam Injil Markus, kelak rumah Simon Petrus, rumah mertuanya itu akan menjadi markas atau pos stasi dari Yesus. Yesus selalu datang tinggal di rumah itu. Itu berkali-kali dikatakan nanti di dalam Injil Markus. Dan disitulah karya sukses Yesus itu di Kapernaum. Popularitasnya melejit. Jadi dia viral di mana-mana sebagai seorang nabi, penyembuh, pengusir setan. Namanya makin menanjak. Tapi justru bukan popularitas itu yang dia cari. Rupanya popularitas itu tidak pernah dikehendaki oleh Tuhan. Dia memilih pergi. Ketika orang banyak mencari dia pergi. Kenapa Yesus menyingkir? Karena dia berdoa. Sekali lagi, doa adalah sumber kekuatan. Banyak imam yang hebat yang kita pernah dengar, Romo Sandiawan misalnya, kita kenal zaman jatuhnya Soeharto, waktu reformasi, tiba-tiba hilang. Kita tidak pernah tahu dia kemana. Ternyata dia menikah, hilang. Ada banyak romo-romo seperti ini. Kalau hanya mengandalkan kekuatan, aktivitas, kepandaian, tidak akan bertahan kalau kita tidak mendukung dengan doa. Maka itu Injil hari ini mengingatkan kita semua, karya aktivitas yang hebat, popularitas yang hebat, bila tidak ditopang oleh kehidupan doa, dia akan gembos, dia akan ambruk. Dan kita semua juga perlu mendoakan para imam-imam kita yang hebat-hebat agar mereka tidak gembos.